Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus saja terhadap proses persidangan tadi. Alhamdulillah, dalam proses pembuktian, saksi-saksi dan ahli yang disampaikan, terutama saksi-saksi yang disampaikan oleh pihak terkait, pasangan Capres dan Cawapres nomor 2, ternyata saksi-saksi pihak terkait, terutama PJ Wali Kota Bekasi, telah membantu kami membuka mata majelis hakim bahwa benar PJ Wali Kota, PJ Gubernur terlibat aktif untuk pemenangan 02. Karena tadi sudah ditayangkan ketika ada saksi oleh Raden Gali tadi dari PJ Wali Kota Bekasi, itu ada foto atau video jersey yang menggunakan kaos 02. Jadi bentuk seremoni katanya. Jadi majelis hakim kaget pada waktu itu. Jadi terima kasih kepada Pak PJ Wali Kota karena itu menjadi saksi kami sebagai pemohon bahwa terbukti bahwa PJ Bupati, PJ Wali Kota, PJ Gubernur itu banyak terlibat dalam proses pemenangan 02. Jadi semakin yakinlah, kami semakin yakin bahwa permohonan ini akan dikabulkan. Mudah-mudahan setidak-tidaknya Cawapres 02 ini didiskualifikasi dan kemudian ada pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Kira-kira itu nanti putusan Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan tidak jauh dari keyakinan saya. Terima kasih. Selanjutnya Bang Todung Mulyalu. Langsung ke fokus. Saya mengambil apa yang dikatakan tadi bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terkait itu mengkonfirmasi tidak netkalan ASN, tidak netkalan pejabat. Jadi saya juga yakin bahwa kami punya dalil-dalil yang cukup kuat dengan bukti-bukti yang cukup kuat untuk minta kepada majelis hakim untuk mengharapkan majelis hakim mengabulkan apa yang kami tulis untuk hukum kami. Antara lain adalah diskualifikasi paslon nomor 02 dan juga pemungutan suara. Tapi ada satu hal lain yang menarik dalam sidang sore ini, yaitu munculnya persoalan bansos. Nah, ini menarik karena besok akan ada 4 menteri yang datang ke gedung Mahkamah Konstitusi ini untuk didengar keterangannya mengenai kebijakan pemerintah tentang penyaluran bansos. Saya harus mengatakan bahwa kita di sini semua tidak ada yang tidak setuju dengan bansos, karena hak untuk kesejahteraan sosial itu ada pada rakyat Indonesia. Yang jadi soal adalah kalau dari sisi saya pribadi dan teman-teman di tim paslon 03 bukan menolak bansos, tapi mempertanyakan konseptualisasi dari bansos. Sebab bansos itu bansos itu kedermawanan. Selama itu namanya bansos, dia gampang dipolitisasi. Kalau dia menjadi hak kesejahteraan atau welfare rights, itu akan ada dalam undang-undang dan semua warga negara Indonesia punya hak, punya entitlement bansos. Jadi tidak ada persoalan politisasi bansos pada waktu itu. Dan dengan tidak adanya kejelasan dan disebutnya ini sebagai bantuan sosial dan sebagai charity, artinya ini kan kedermawanan yang atribusinya ada pada seseorang. Dalam hal ini ada pada Jokowi sebagai presiden, dan kemudian atribusi itu dipindahkan ke Prabowo dan Gibran. Nah, ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Di masa depan seharusnya rakyat itu tetap mendapat bantuan, tapi namanya bukan bantuan, tapi namanya welfare benefits. Jadi apakah itu pada zaman pilpres, apakah pada zaman tidak non pilpres, semua mesti dapat. Sebab kalau tetap bantuan itu akan terus dipolitisasi untuk kepentingan pihak-pihak. Jadi saya kira mudah-mudahan kita besok bisa menangkap pesan ini. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan bansos. Buat kita soal pilpres ini yang lebih penting itu jawabnya.
Dalam demokrasi itu ada kalahnya, tapi kita tidak mau kalah dengan cara yang curang. Kita tidak mau dicurangi. Ini bukan soal kalah, ini kalahkan, dan kita tidak mau dikalahkan. Terima kasih. Tambahin ya. Jadi hari ini ahli dan saksi pihak terkait boleh dikatakan sangat kocak sekali. Yang pertama, para ahli kontradiktif antara pernyataan sebelum atau di luar ruang sidang dan pada saat di dalam ruang sidang. Di sisi lain, mereka mengakui putusan mahkamah yang menguntungkan mereka pada posisi sebagai lawyer, tapi ketika menjadi bagian ahli atau saksi dari pihak terkait berubah dan membelakangi putusan mahkamah yang selama ini dulu. Yang kedua, hari ini kita semakin membuka terang benderang bahwa ASN ternyata tidak netral dalam Pileg dan Pilpres 2024. Faktanya, dua pejabat Kemendagri yang hadir hari ini sebagai saksi pihak terkait adalah pejabat Kementerian Dalam Negeri ASN yang datang dengan surat tugas atas persetujuan Sekjen Kemendagri. Ini membuktikan bahwa nyata ASN Kementerian Dalam Negeri berpihak pada 02. Dan fakta sidang membuktikan sampai kemudian hakim mahkamah tadi bertanya apakah ada surat tugas. Jika ada, surat tugas itu harus diserahkan kepada mahkamah untuk membuktikan mereka datang bukan sebagai penyambung, tapi adalah saksi yang ditugaskan resmi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sore ini menghadirkan Pak Aceh, seorang anggota DPR, untuk menjelaskan tentang seluk-beluk perlindungan sosial dan bantuan sosial. Kami ini bukan mau melawan pasangan pemohon 1-2. Kami ini datang hanya ingin ngasih tahu, karena kami anggap beliau itu selama ini tidak tahu apa itu perlindungan sosial, apa itu bantuan sosial, berapa jumlahnya, bagaimana prosedurnya. Karena yang ada selama ini Pak Jokowi datang ke daerah-daerah yang kepala daerahnya PJ, semua nenteng bantuan sosial. Setelah diterangkan semua bingung. 484 triliun, 492 triliun, itu 250 triliunan bantuan sosial termasuk perlindungan sosial itu habis untuk subsidi BBM dan subsidi listrik. Nah, subsidi BBM dan listrik itu kan tidak dikasih duit orang itu. Tapi misalnya dia harus beli BBM 10.000 1 liter, tapi cuma bayarnya 7.000, 3.000-nya dari mana? Dari subsidi. Nah, apa orang yang beli bensin itu? Kamu beli juga ya? Siapa yang ngomong begitu? Kan ada tahu. Begitu juga dengan bantuan sosial yang sudah dianggarkan. Yang selama ini, yang kemarin menggebu-gebu Daman Huri dan lain-lain itu ngomong ada peningkatan yang luar biasa melalui El Nino, bantuan El Nino, segala macam. Setelah dicek, nggak ada perubahan yang luar biasa. Ada peningkatan 12 triliun, ya. Siapa yang mengajukan peningkatan 12 triliun melalui automatic adjustment? Menteri Sosial. Menteri Sosial itu partainya apa? PDIP. Semua dibuka. Ini suratnya dari Menteri Sosial. Minta ada automatic adjustment terhadap El Nino. Nah, bantuan El Nino itu bagaimana caranya? Itu ditransfer melalui bank. Karena data orang yang menerima bantuan sosial sudah ada, dan mereka itu sudah rekening. Dari zaman saya jadi menteri aja sudah tahu itu cara. Dulu ada BLT karena kenaikan BBM. Kata Pak Yusuf Kala, daripada orang itu pergi demo, kamu tanya apa dia? Kau mau pergi demo atau kamu pergi kantor pos? Nah, apa itu tuh pos? Apa duit ke sana? Itu uang langsung ditransfer. Nah, sekian juta orang yang punya rekening dan ditransfer bantuan El Nino itu. Coba kalau Anda punya rekening bank, ini ditransfer masuk ke rekening Anda. Terus siapa yang bilang sama Anda, kamu pilih Prabowo Gibran? Siapa yang ngomong begitu? Gak ada itu. Dia mau milih siapa ya? Jadi naif sekali tuduhan-tuduhan selama ini. Mereka tidak mengerti dan tidak tahu tentang seluk-beluk pelindungan sosial dan bantuan sosial itu. Jadi kami hadirkan Pak Aceh hanya untuk mengajari mereka ini loh yang masuk perlindungan sosial,
ini loh yang dimaksud dengan bantuan sosial. Apa mungkin orang dikasih subsidi BBM, subsidi listrik, terus ada listriknya terus ngomong kamu pilih Prabowo Gibran ya. Terus dia beli bensinnya ngomong beli Prabowo Gibran. Siapa ngomong? Ditransfer uangnya melalui elektronik transfer, dikirim pakai Western Union kantor pos. Siapa yang ngomong supaya pilih Gibran, pilih Prabowo? Nggak ada sama sekali. Lebih banyak asal ngomong daripada penelitian. Nanti yang di sini ada dua ahli kita hadirkan, Pak Kodari sama Pak Hasan Nasrullah. Kita kasih panggung namanya. Dia akan membuktikan dari hasil penelitian dan survei bahwa bantuan sosial itu tidak ada efeknya terhadap terpilihnya seseorang kandidat dalam pemilihan presiden. Dia layak. Kita senang nih, karena udah capek. Lebih baik nanti habis buka puasa biar ada panggung buat Kodari sama Hasan Nasbi untuk menjelaskan, biar seluruh rakyat melek matanya tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidang ini pemohon 1 dan pemohon 2 itu lebih banyak narasi tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lemas semua. Lemas semua mereka, lemas. Setelah dijelaskan. Lemas. Kita yang kesel ya. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oh, dituduh ini El Nino untuk mana? Tak tahu yang musuh siapa? Bu Risma. Besok Bu Risma datang sini. Silakan aja cucuk. Semua Bu Risma berdiri di sini. Bu, belum nggak Ibu yang minta yang melakukan automatic adjustment untuk El Nino sehingga terjadi peningkatan belasan triliun, dan bagaimana caranya Ibu mentransfer uang itu kepada penerimanya? Itu Bu Risma ngomong. Biar semuanya tahu jelas, tidak asal tuduh, tidak asal ngomong. Silakan Bos. Oke, karena ini sudah hampir selesai pemeriksaan saksi dan bukti. Sebagai pengacara senior, kami sudah bisa menyimpulkan sendiri dalam hati kami, tapi juga akan kami share ke bahagian ini. Ya. Permohonan itu pertama menyangkut Sirekap, ya. Itu sudah terbantahkan karena ternyata Sirekap tidak dipakai sebagai acuan waktu keputusan pengumuman final suara. Padahal mereka selalu mengatakan curang. Berarti dalil gugatan mengenai Sirekap amblas, dapat kita dapat nilai 20. Ya udah 20 ya. Yang ketiga mengenai pejabat gubernur. Tadi sudah 4 pejabat mendatangkan semua ada dasar hukumnya, bahkan pernah digugat di MK. Mengenai PJ di pejabat kepala daerah dan dibenarkan oleh MK. Oke? Tambah lagi nilai 20, udah 50 nilai kami dari tadi siang. Sore ini yang paling besar adalah menyangkut bansos. Benar-benar sangat mengejutkan. Nggak berkutik mereka satu pun. Apalagi namanya Mulia Lubis nggak berkutik, cuma pakai sila-sila bahasa Inggris. Lebih jago gua bahasa Inggris. Ya. Yaitu apa? Ternyata mereka tidak sadari bahwa bansos itu hanya bagian kecil dari perlindungan sosial, Pelinsos. Pelinsos itu 400 triliun lebih. Untuk 2023 bansos hanya sekitar 90-an. Dan itu pun nambah itu tadi oleh Bung Yusuf atau yang datang ke DPR ke Komisi 8 justru Ibu Risma yang minta tambahan untuk El Nino. Kemudian mereka dengan saksinya nggak tahu dari mana saja bilang bahwa Jokowi melakukan korupsi karena mengambil sisa anggaran dari kementerian lain untuk Pelinsos atau bansos. Ternyata di undang-undang APBN itu boleh, semuanya boleh. Ya, jadi dari bansos tadi hakim juga tadi pendapatnya juga semuanya mengarah tidak membantah. Tadi sore ini kita dapat nilai 70, jadi sudah 100 kosong. Sudah 100 kosong selesai. Ya, jadi berapa? Sudah 100 kosong. Jadi makanya saya sendiri mungkin akan pulang sudah tenang, sudah 100 kosong, 01. Yang satu lagi, yang saya tadi si Bambang nggak ada, yang suka bilang gua hot man. Ternyata kalau Jokowi datang ke daerah itu bagi-bagi sembako bukan dari kantong pribadi, tapi itu dari DTKS, dana kesejahteraan terpadu dari Kementerian Sosial yang nama-namanya sudah ada. Hanya Jokowi secara simbolik di 20 titik membagi-bagi, tapi dari bansos yang sudah masuk dalam anggaran dan mereka tidak tahu itu. Jadi kalau ke daerah Jokowi itu tidak pakai itu sendiri, itu dari yang sudah ada di anggaran, bahkan namanya pun ada di daftar
di TKS tadi itu daftar terbaru yang sudah disetujui. Jadi semuanya sudah gugur. Saya sudah bisa pulang sebentar lagi dengan tenang. Sayonara Bambang, sayonara siapa lagi? Hah? Masih ada 2 lagi. Apa? Ahli lagi. Iya nggak apa, saya udah, kan saya udah yakin menang, untuk apa lagi? Cukup lah ya. Jadi sudah 100-0. Silakan. Ya, jadi teman-teman saya nggak panjang-panjang karena sudah jelaskan tadi, tapi ada 2 poin penting. Tadi kan sudah jelaskan tentang PJ dan bansos. Saya hanya ingin memberikan bukti saja dengan adanya sidang hari ini bahwa tadi Pak Aceh atau Pak Bilcar ya, siapa yang tadi? Pak Wahid ya, Pak Wahid atau Bilcar menyatakan bahwa ini kan di Komisi 8 yang membawahi tentang bansos ini, ya kan? Ternyata dari 53 katanya anggota DPR di Komisi 8 yang selama ini juga membawahi bansos, dan tentu mereka juga ikut mungkin mengawasi dan membantu yang berbansos ini, ya, ke rakyat mungkin mengawasi. Ternyata dari 53 itu yang terpilih menjadi DPR kembali sekarang ini hanyalah 21 ya, belum salah, kurang begitu lah. Tapi lebih banyak yang terpilihnya. Ya, inilah suatu bukti nyata bahwa bansos itu tidak berpengaruh apapun terhadap elektoral dari seorang terpilih atau tidak. Ya, kedua, nah ini nanti ada tunggu ini. Di akhir persidangan tadi, kami sudah menanyakan melalui majelis hakim kepada pemohon 1 dan pemohon 2. Sudah berjalan perkara ini sekian lama. Saksi-saksi sudah diperiksa begitu banyak, bukti-bukti sudah diperiksa sekian banyak juga. Lantas kami tanya melalui majelis hakim, karena ini adalah sengketa pilpres yang intinya adalah sengketa tentang perhitungan suara hasil pemilu. Saya tanya, sekarang sebenarnya berapa sebenarnya jumlah suara yang diperoleh oleh pemohon 1, pemohon 2, yaitu paslon 1 dan paslon 3, ya, berapa jumlah suaranya dan berapa yang menurut mereka jumlah suara yang tidak benar terhadap kami punya, dan berapa sebenarnya yang benar menurut mereka. Kan ini intinya kan? Gak bisa dong bilang saya dikasih Anda, tapi dia sendiri gak bisa buktikan dia suaranya sebenarnya berapa. Gak mungkin itu. Nah ini tadi terpotong, mungkin hakim akan memberikan kesempatan untuk menjawab itu nanti sehabis sekarang ini. Tunggu, jadi belum selesai permainannya ya. Kita tunggu. Ya, oke. Berapa suaranya ya? Oke. Gini. Untuk merayakan 100 ini, itu harus gaya Hotman Paris semuanya. Ayo. Bos. Ya, gini. Ayo, Pak. Ayolah. 100 untuk 02, 100 untuk 02. Cincinnya pindah dulu dong, Bang. Secara de facto persidangan sudah kita menang secara de facto ya. Sudah. Pinjam cincinnya dulu. Habis cincinnya dulu. Oke, 100 sudah untuk kita, 100-0. Oke, thank you. Ada sesi lagi, satu lagi.